Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Azza Kitchen. Oke, menu kita hari ini kita akan membuat minuman hot Thai coffee. Ini adalah minuman favoritku ya. Kemudian yang kedua kita akan membuat ide usaha dari tahu, sebut aja tahu goreng Jepang atau tahu bulat Jepang. Kita masuk ke menu pertama dulu. Untuk membuat hot Thai coffee, kalian butuh kopi. Aku pakai kopi Arabica aja. Kemudian untuk menggiling kopinya, aku pakai grinder box R600N. Dan untuk membuat kopinya, aku pakai mesin kopi termurah dengan hasil yang wah, apalagi kalau bukan mesin kopi box R. Jadi mesin kopi box R dan grinder 600N ini didistribusikan oleh Kopi Company. Buat kalian yang lagi cari-cari mesin kopi atau peralatan kopi, kalian bisa langsung cek IG-nya Kopi Company atau klik aja link yang ada di description ya. Oh ya, buat kalian yang pengen tahu lebih lengkap tentang mesin kopi box R ini, kalian bisa klik link yang di atas atau cek aja link yang ada di description ya. Semuanya sudah dikupas tuntas lengkap di video yang sebelumnya saya upload ya. Yuk sekarang kita mulai. Pertama-tama kita siapkan dulu mangkok biasa aja. Kemudian di sini aku ada, ini nggak pakai takaran ya, saking mudahnya kita nggak usah pakai takaran buat membuatnya ya. Ini kita ada tahu putih, ukurannya segini lah. Nah segini kira-kira aja. Ini banyak yang ke ukuran segini kan banyak dijual di pasar-pasar ya. Pakai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Boleh pakai tahu putih atau boleh juga pakai tahu kuning. Kenapa pakai tahu? Ya karena judulnya tahu. Kalau tempe ya tak kasih judul tempe. Nah, kita luluh lantahkan si tahu ya. Kemudian kita tambahkan telur ayam satu aja. Boleh telur ayam, boleh telur bebek. Ini kita sisihkan dulu sebentar. Kemudian saya udah siapin yang namanya daun bawang sama seledri ya. Daun bawang sama seledri. Boleh salah satu, boleh dipakai keduanya, terserah. Sakarepmu, sesuai selera aja. Kita akan potong-potong ya. Kemudian daun bawang sama seledrinya kita masukkan ke dalam tahu ya. Next saya pakai tepung tapioka Pak Tani, boleh pakai merek apa aja. Kita masukkan tepung tapiokanya 1,
3 dulu aja ya. Kemudian saya pakai juga tepung terigu 1, 2, 3 juga. Sekarang kita bumbui. Bumbunya biasa kita kasih garam, kemudian lada, kemudian kaldu bubuk, micin atau roiko, tak karepe terserah bahasamu apa. Kemudian kita kasih juga saus tiram. Ini opsional aja, nggak pakai juga nggak apa-apa, nggak dosa. Lalu kita pakai minyak wijen sedikit ya, biar ada harum-harumnya. Sekitar 1 sendok makan. Ini juga nggak pakai juga nggak apa-apa. Selanjutnya saya juga pakai bawang putih bubuk ya. Nggak usah bawang putih bubuk atau bawang biasa juga nggak apa-apa. Aku lagi males apa namanya tuh ngulak-ngulak, jadi pakai bawang putih bubuk aja. Yuk sekarang kita campur semuanya, ini dicampur. Saya tambahkan telur 1 lagi ya, biar enak. Kalian pakai 1 aja nggak apa-apa, nggak masalah. Ini sesuai selera aja lah. Namanya juga usaha. Kalau buat usaha kan dibikin sengirit-ngiritnya, tapi untung gitu kan. Jadi telurnya nggak harus 2, telurnya 1 aja. Kemudian dibanyakin tepungnya juga nggak apa-apa. Nanti kalian diperkuat sama bumbu-bumbunya ya, biar kerasa. Kalau nggak diimbangin sama bumbu ya nggak enak. Simple aja. Tak tambahin apa namanya, tepung tapioka dulu 1 sendok makan lagi biar hasilnya lebih kenyal. Jadi nggak pakai takaran loh ini. Saking mudahnya bikin nggak pakai takaran. Jadi kalau jualan resep di YouTube banyak banget. Cuma masalahnya 1 aja. Mau apa enggak? Oke, ini udah selesai. Lanjut kita ke step berikutnya ya. Next, sekarang kita siapkan cetakan yang bulat-bulat seperti ini ya. Ini saya dapatkan dari DN Food. Kita kasih minyak. Lalu gunakan panaskan sampai minyaknya panas dulu. Kemudian kita gunakan sendok aja. Lalu kita masukkan ke dalam cetakan ya. Nah, kira-kira setengah sendok makan. Apinya jangan besar-besar, nanti cepet gosong dia. Oke, sekarang kita gunakan sumpit buat membalik ya. Nggak dibalik juga nggak apa-apa. Ini biar matangnya sempurna. Keluarga 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi satu adonan tadi bisa jadi 20 bagi 40 ya. Jadi 40 pieces. Lumayan banyak. Jadi makanan ini nggak harus fresh ya. Maksudnya nggak harus fresh kita bikin dadakan seperti ini. Ini bisa di stok kalau kalian mau stok. Tapi lebih bagusnya ya biar pembeli melihat kita bikinnya fresh seperti ini. Paling hanya membutuhkan waktu kurang lebih nggak sampai 10 menit lah kalau pakai api sedang. Oke, ini yang tengah sudah coklatan. Kemudian kita angkat yang tengah ya. Tusuk aja. Oke, ini dia hasilnya, tahu bulatnya. Cukup sampai di sini ya? Tentu tidak.
Untuk pengemasannya, pertama kita siapkan dulu wadah seperti ini boleh. Ini bisa dibeli di mana namanya? Di Shopee, atau kalau ada Instagram kalian bisa cek. Saya pernah lihat namanya Omah Kertas. Kalian bisa pesan di situ, bisa custom nama dan merek juga. Atau kalian bisa cari di toko bahan kue, di swalayan-swalayan juga banyak. Boleh pakai seperti ini, yang plastik, yang paper, atau boleh pakai mika plastik yang biasa. Kemudian kita sisihkan dulu. Lalu kita taruh tahunya di sini. Terserah mau diisi berapa. Saya isi sampai penuh aja ya, biar kelihatan cantik. 4 dulu aja. Nah, ini 5. Isi 5. Nah, seperti ini. Apa seperti ini bisa langsung dijual? Bisa. Ya kan? Bisa, tapi kurang menarik. Supaya menarik kasih apa? Supaya menarik saya akan tambahkan yang namanya saus takoyaki ya. Ini sama seperti yang saya pakai di resep takoyaki yang kemarin. Resep bongkar resep takoyaki. Kalau kalian belum melihat cara membuat takoyaki yang enak dan mantap, kalian bisa cek di playlist ide usaha ya. Kita akan pakaikan saus takoyaki instan ini dari DN Food. Kemudian untuk toppingnya, supaya tambah enak, kita juga pakai katsuboshi. Katsuboshi itu serutan ikan tuna atau cakalang. Lali aku, pokoknya katsuboshi ini. Dua produk ini pokoknya bisa kalian dapatkan di DN Food ya. Untuk keterangan lebih lanjutnya, kalian bisa langsung cek di description atau cek aja Instagramnya langsung DN Food. Ini murah banget dan ini bisa dipakai untuk puluhan porsi yang seperti ini ya. Oke, ini yang pertama, lapisan pertama kita kasih sausnya ya. Oke. Kemudian kita kasih lagi. Kita kasih lagi sausnya. Cukup. Terakhir kita tambahkan topping katsuboshi yang kita beli dari DN Food ya. Taburkan aja langsung di atasnya sini. Nah, sedikit aja ini udah berasa. Tapi karena dimakan sendiri ya tak kasihlah banyak. Oke, sekarang kita cobain ya. Kita cobain takoyakinya sambil ngopi. Ini masih pagi di sini, jadi kalau nggak ngopi tuh rasanya mumet dah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Rasanya gurih, kemudian kenyal-kenyal. Ditambah sama saus sama ini katsuboshinya, mantap. Buat sarapan pagi sambil ngopi. Jos.